Yo, finally, Let's and Let's back again with me, Albert Draktan. Setelah sekian lama nggak muncul YouTube Albert Draktan, kali ini kita akan ketemu lagi dengan beberapa orang yang nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi bahkan kita akan ngobrol dengan lebih dari 2 orang. Tepatnya berapa orang sih? Saksikan aja langsung YouTube Albert Draktan yang kali ini kita akan membahas banyak hal, tentunya masih seputar kekusutan di sepak bola Indonesia pada umumnya dan atau Persib pada khususnya. So, stay tuned and let's get it on with me! Yo, dan seperti yang sudah kita tunggu-tunggu bersama-sama, jadi ini udah ada 4 bobotoh Persib yang perempuan lah ya. Jadi bisa kita bilang mereka-mereka ini saat ini statusnya perempuan. Gak tau kalau besok atau lusa kayaknya masih perempuan juga sih. Tapi yang jelas udah ada di hadapan kita semua. Ada Teh Maya, ada Teh El, dan juga ada Bunda Ana serta ada Amin Nong. Jadi atur nuhun pisan tas dongkap. Punten ngerepotin. Sebenarnya ada satu berita baik ya, bahwa TL saat ini sedang mengandung. Jadi terima kasih banyak udah mau hadir meskipun sedang mengandung ya. Nggak apa-apa. Setelah mengundang dia mengandung. Iya, betul banget. Tapi kita ini ngobrolnya santai aja. Kita ini ngobrolnya nggak usah serius-serius. Ini bukan podcast. Ini hanyalah obrolan ringan seputar sepak bola dilihat dari sudut pandang bobotoh Persib perempuan. Nah, jadi pas waktu kemarin nih ada orang dari Prancis. Dia ini seorang penulis tapi juga pemerhati sepak bola. Kalau di dunia para penulis sepak bola gitu mah dia lumayan rada tenar lah ya. Namanya Sebastian Lewis. Dia sampai udah ke Afrika, sampai udah ke ya Eropa mah pasti ya, karena dia domisilinya juga sekarang pindah-pindah antara di Luxembourg sama di Italia. Meskipun dia orang Prancis gitu. Dia tuh sampai udah ke Afrika, sampai udah ke Asia dan udah ke Amerika Selatan dan lain-lain. Ada satu hal yang unik kata dia ketika dia ke Indonesia. Kenapa pada saat dia ke stadion Indonesia pada umumnya dan atau Persib pada khususnya, kenapa banyak supporter perempuan dan itu nggak dia temukan di belahan dunia manapun? Kok bisa kayak gitu? Ini satu budaya yang beda sendiri dan dia nggak bisa jawab. Dan seorang yang udah kadio, liur gitu. Nah, saya bisa beda sorangan untuk culture-nya itu si budayanya itu. Mungkin dari kalian bisa ngejawab kenapa kok cewek-cewek banyak nonton sepak bola gitu. Ya, karena sepak bola, jawaban saya mah karena sepak bola bukan hanya untuk laki-laki. Itu kayak kita makan nasi, banyak sih jangan laki mungkul kan awalnya gitu tuang benar seperti itu di mata saya. Sebenarnya sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Dan kalau misalkan di Indonesia memang ya mungkin fenomenanya luar biasa kata orang lain, tapi kalau misalkan kata kita sih perempuan itu kan memang sosok-sosok yang suka sekali mendukung dan mensupport orang. Kalau menurut saya itu sesuatu yang biasa gitu, karena memang ya perempuan dari harafiah seorang perempuan, kemudian juga seorang ibu, ya kerjaannya mensupport orang untuk mencapai mimpinya, dan salah satunya ya mensupport mereka-mereka yang memang ada di bidang sepak bola gitu. Mungkin juga kayaknya si Sebastian Lewis itu juga nggak nyadar ya bahwa, atau mungkin kan banyak yang bule-bule juga yang mereka kan nggak tahu gitu bahwa nyama geografinya emang Garut ya, bule-bule itu bukan rendahan atau bukan rasis ya, tapi banyak yang geografinya mereka nggak sadar gitu. Dan atau juga mungkin dia nggak tahu bahwa kita ini salah satu bangsa yang penduduknya banyak. Iya, betul. Otomatis ya karena penduduknya banyak, kan jumlah perempuan juga lebih banyak daripada jumlah lelaki. Nah,
mungkin itu juga penyebabnya kenapa jadi banyak yang datang ke Oh, kirain penyebab bahwa banyak istrinya gitu. bawa poligami. Banyak. Enggak, mungkin gini ya, kalau misalkan fenomena perempuan ini juga berproses di Indonesia. Ketika saya pertama awal-awal nonton itu sedikit banget. Lelaki banyaknya kan? Banyaknya ya. justru laki-laki. Jadi dari ujung ke ujung tuh melihat perempuan tuh, gitu kan. Tapi ketika kesininya berkembangnya, terus kita membuat lingkungan yang nyaman untuk cewek-cewek bisa nonton ke stadion, kan akhirnya memang banyak sekali. Iya, malah dulu sempat ada pelecehan-pelecehan. Yes. Wali kau. Ya, sekarang mah takut tinggal. Maksudnya sefrontal dan sebrutal itu Iya, untuk betul. pelecehan perempuan. Tapi kalau Iya. sekarang bahkan udah bisa yang kayak bisa mulai bikin kayak display atau banner yang Yes. jangan lecehin perempuan. Iya, betul. Udah bisa sejauh itulah gitu ya. Dan itu mungkin salah satu penyebab kenapa akhirnya mulai bisa makin banyak perempuan gitu ya. Kalau menurut Teh Maya sama Regenerasi juga sih ya Bun ya. Yap. Regenerasi juga karena emang betul kata Bunda, mungkin dulu jarang banget perempuan yang hadir ke stadion. Mungkin kayak misalkan si suami bawa istrinya gitu kan, terus misalkan ayah kabogohna bawa awewena misalkan gitu kan ke stadion. Nah seiring berjalannya waktu juga kan regenerasi, bahkan remaja-remaja yang masih sekolah pun, bahkan SMP, SMA perempuan sekarang udah mulai ke stadion juga gitu, karena hobi juga barunya Bunda Iya. hobi gitu, terus pokoknya gitu Atau- nonton Persib gitu yang didukungnya. Dan turun-temurun, itu juga bisa turun-temurun. Jadi ketika punya anak perempuan pun jadi bawa oge ke stadion gitu pada akhirnya, dan mereka juga jadi supporter oge terus gitu. Atau ada juga yang misalkan PDKT terus bawa si gitu. si PDKT anak, Iya. atau ternyata terjadi, tapi si ceweknya ternyata Lanjut, terus, iya. terus kan, Iya, padahal iya. si cowok yang nggak jadian sama dianya mah akhirnya mah hilang. Dewa Dan mas selingkuhan anak kepanggil pas Ya, ya. tapi memang itu proses. Dia selingkuh. Ya. Jadi proses ketika adanya perempuan-perempuan yang memang peduli dengan perempuan lainnya, keberadaan perempuan lainnya di stadion gitu ya. Kemudian dia menjadi wadah, maksudnya mana yang putus di kabogoh mana yang kamari gitu. Ayo tuh gabung di orang. Jadi pada akhirnya si perempuan itu ya akan tetap berada di stadion gitu, karena memang dia ada teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Jadi adanya wadah itu juga membuat si perempuan-perempuannya semakin banyak. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai perempuan ini makin lama makin banyak, di stadion. Menurut kalian berempat, itu kalau misalnya sampai ada satu tribun khusus untuk supporter perempuan, itu kayak gimana? Kayak misalkan di kereta api nih, kalau kita lihat di gerbong kereta api kan sampai ada yang gerbong khusus perempuan, Ya. tapi ternyata malah jadi bumerang. Ya. Iya, nggak efektif, malah jadi bumerang karena malah panggontok-gontok kan. Iya. Kalau misalnya gini, bersama dengan para lelaki, perempuan bisa yang Bu silakan duduk atau Teh silakan duduk, tapi begitu ketemu sesama perempuan dan malah jadi gitu, aing we menurut kalian berempat, kalau misalnya sampai ada satu tribun yang khusus eksklusif hanya untuk perempuan, yes or no? Iya, yes or no. Ya atau tidak, terus atau idealnya gimana sih? Atau biar nyampur aja? Kalau menurut aku mah tidak terlalu perlu sih ya tribun khusus perempuan. Tapi kalau misalkan untuk gate masuk itu memang perlu. Kalau untuk gate masuk oke gitu. Tapi kalau untuk tribun khusus perempuan gitu, hanya perempuan asa terame ya Bun. Jadi gimana ya? Karena memang warnanya justru di situ. Gitu. Perempuan-perempuan itu berada di antara laki-laki untuk memberikan warna-warnanya masing-masing gitu kan. Dari mulai cara dia menenangkan dan segala macam lah ya. Jadi ketika bukan enggak bareng-bareng juga, ketika ada satu kelompok perempuan di satu tribun khusus gitu ya, tapi nyampur juga sama cowok-cowok lain ya biasa-biasa aja. Maksudnya ketika saya pengen sama kabuku lalagirna sok, saya pengen sama salaki lalagirna sok gitu kan. Tapi ketika orang mah yang baru ya udah gitu. Jadi
itu justru warnanya di situ gitu. Kita sahano lagi sorangan lagi barengan, kita berangkat dari mana gitu. Itu kan kayak gitu ya. Jadi memang warnanya di situ. Kalau misalkan dipisahin tribunnya dari masjid. Tadi barusan Teh Mayang bilang mengenai kalau gate masuknya oke loh. Kalau menurut iya. PL sendiri nih yang lagi hamil ya, sepenting apa sih gate itu harus? Penting banget Soalnya kan ya pas sedap-sedap ya, belum kayak nonton bioskop gitu di Indonesia mah gitu yang belum yang kayak ini. Soalnya kan kalau misalkan big match nih ya, kalau nggak ada gate khusus perempuan itu susah. Tapi lagi hamil itu berani nggak? Selama hamil Belum. Cuman pas kemarin gitu hamil enggaknya itu atas kesadaran dirinya sendiri, karena keselamatan dan bukan buat orang lain, buat dirinya gitu. Kalau untuk yang hamil, memang nggak ada aturan. Ya memang nggak ada aturan dilarang suami nonton versi, dilarang yang mengandung nonton bola gitu, nggak ada kan. Sekarang itu cuma itu balik dari dirinya sendiri. Ini kira-kira aman nggak yang hamil, kamu lagi hamil, aman nggak masuk ke sini, apalagi lagi big match gitu. Jangan dari masing-masing sih. Iya, pas waktu bulanan dulu pernah lagi. Saya mau luar kota malah sejauh itu 7 bulan pulang. Oh iya, udah Tapi karena yakin ya, maksudnya karena memang yakin kita ngalahin. Tapi kan orang beda-beda ya. Mereka merasakan sendiri tubuhnya, merasakan sendiri kehamilannya sebagai apa. Iya, ada yang Jadi nggak bisa, ada yang biasa-biasa aja. Jadi nggak bisa disamain. Cuman kalau misalkan tadi ditanya bahwa pintu masuk itu perlu nggak perlu banget. Karena justru awal mula dari pelecehan yang kemarin kita pernah canangkan nih di sosmed di mana-mana gitu ya, itu adalah sempit-sempitan di karena ya pintu karena stadion. Ya, jadi pada saat masuk bukan di dalam. Kalau misalkan di dalam mungkin udah banyak orang juga dan lain sebagainya kan. Kalau misalkan di pintu itu kan desek-desekan tuh pada saat masuk. Nah itu kadang-kadang ada yang mencari kesempatan dan kesempitan gitu. Jadi untuk sekarang sih itu sudah dikoordinir dengan baik juga. Jadi ada pintu perempuan dan pintu laki-laki gitu. ini sedikit melenceng dari pertanyaan yang ada di sini ya. Kan kalau ini mah bukan bicara dikit-dikit dibandingin sama Inggris dikit-dikit enggak, bukan ya, cuma memang sedikit aja. Kalau di Inggris itu dulu sempat ada gate khusus anak-anak. Yes. Tapi pada akhirnya terus kemudian dihilangkan. Kalau di Indonesia menurut kalian gate dan pintu masuk ini apakah memang perlu digabungin antara manula, anak-anak dan perempuan atau terpisah-pisah? Jadi kayak di Inggris dulu pernah ada anak-anak bawa perempuan kayak misalkan ini perempuan ada manula dan disabilitas beda lagi gitu, atau disatuin aja? Untuk sekarang mungkin kebutuhan kita cukup dengan begini ya, maksudnya bisa dipisahkan antara manula dan manula itu bisa sama anak-anak dan perempuan. Dan tapi kan juga. Tapi kan kita tidak bisa melihat ke depannya apakah kalau semakin banyak kalau semakin banyak nanti takutnya juga jiwa gitu. Kalau semakin banyak disabilitas misalkan atau semakin banyak anak-anak ya mungkin harus punya gate sendiri. Tapi untuk sekarang ini masih bisa dikoordinir lah dengan 2 gate ini. Lah bun, jadi pertanyaan ya anak-anaknya seberapa tahun? Yang belum aku balik lah. Jadi anak-anak mikir anak-anak seberapa tahun itu kan bisa. Jadi kalau misalkan anak-anak pisan kan bisa jadi simbil gitu ya, anak-anak pisan kan nggak mungkin dilepas. Iya, itu pasti sama ibunya, pasti sama ibunya. Iya, ibu nama orang tua senang asupna berarti itu ibu bangga senang berarti. Asup bingung tuh. Iya, malah leungit ya kalau Jangan budak. Jangan budak. Mungkin ada pertanyaan ibu masih dari mana orang mikir. Kisaran SMP kelas 1 lah sampai Tetap aja kan di Manumara Lawung deh, karena biasanya supporter atau ya kalian ngomongin di Indonesia, Boboto kayaknya kalau ngomongin supporter lain, Boboto kemana Lawung kan, akhirnya ada kolot budak mana Lawung, jadi kadang dipisah-pisah tadi kecuali disabilitas atau orang tua kan bisa dicat gitu, orang tua disabilitas
disabilitas sama perempuan dipisahkan dan itu karena banyak Orang tua juga kalau misalnya apa? negong orang tua nggak jompo tapi memang kan kebutuhan yang dibandingkan sama luar ya memang sangat berbeda sih Kang. Jadi kalau misalkan kita lihat di Indonesia nih supporternya lebih ke aki-aki mini udah lah domennya gitu. Bobotoh mas sampai boboko lah istilahnya bobotoh kayak kene mah. Iya. Gak ada kalau di luar negeri mungkin yang udah tua-tua di barat mungkin ya nontonnya. Kalau di kita nggak ada. Tetap aja di situ semua. Mungkin lebih memperhatikan kesan. Iya, paling itu aja sih. Dan si culture-nya juga mungkin beda kali ya di luar Iya. sama di kita. Kayak Iya. misalkan contohnya tadi yang salah satu anak-anak kayaknya kalau di kita umur 10, 11, 12 tahun kayaknya hari wangnya itu Hari wangnya. Iya, kalau di Eropa kayaknya lebih kencang. Dan yang disebut anak-anak di Indonesia itu adalah yang masih punya ibu bapak. Nah, kalau di kita mah Ya, ya. ada cerita ibu bapaknya anak. Oh, Umur sekarang aja udah. Nah, di Eropa akhir-akhir ini ada beberapa fenomena yang bisa dikatakan nyeleneh lah. Ketika dibentuknya satu tribun khusus itu hanya diperuntukkan untuk lelaki. Nah, kalau menurut kalian ini bagaimana dengan fenomena yang bisa dibilang aneh ya? Karena harus cowok doang dengan alasannya gini, alasan mereka adalah supaya itu si tribunnya bisa fokus buat mendukung. Karena alasan mereka, menurut pembenaran mereka, kalau misalnya ada ceweknya, nanti cewek-cewek mah pengennya ya eksis, pengennya buat mesra-mesraan doang, buat segala macam. Menurut kalian berempat gimana dengan adanya si fenomena seperti ini? Karena takutnya nanti nih kalian yang nonton nih ya, misalkan masih remaja, terus nanti ngikutin dan kemudian mengadopsi tanpa tahu bagaimana sih yang sebenarnya gitu, dan dilihat dari sisi berbagai sisinya gitu. Kalau menurut kalian dengan adanya fenomena di Eropa yang tema yang dulu mungkin? Benar dulu. Yang dulu tuh. Benar dulu. Yang dulu. Tapi gak apa-apa. Nyari kok ya. Balik Kalau tema ya. lagi mau jawab Ini dari tadi nih. Lain berarti di Eropa mah itu apalun dari Indonesia mah kan banyak penyanyi. Kalau kayak gitu Iya. tidak berguna nyanyi di tribun. fenomena aya lieu dah sih kan. Enggak, Tadi jadi dirinya dulu. Iya, harus balik lagi ke niat ya. ya. Balik lagi ke niat gini. Kalau misalkan kita lihat eksis, masalah eksis atau masalah apa pengen mesra-mesraan, mesra-mesraan jadi sangat gawat. Punya teman. Eksis mah manis nih. Nah, jadi balik lagi ke niatnya ya kan. Ini bukan masalah gender perempuan kah, laki-laki kah, tapi niatnya apa ke stadion. Itu masalahnya. Kalau misalkan eksis, terus terang saya juga pernah mengalami masa-masa letih keneh, lehoan gitu ya. Udah gitu cewek yang berusaha untuk membawa cewek-cewek lain ke stadion pada saat itu karena memang masih laki deh gitu ya mang gitu. Dan salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa orang teh aman ngeunahun terus loba babaturan di stadion adalah lewat media sosial. Nah, baheula mah zaman Facebook kan nih. Doktrin ya, doktrin para perempuan ya. Betul. Dan itu cara meraih mereka justru untuk waniun datang ke stadion, terus kita memberikan lingkungan yang nyaman, kita memastikan bahwa mereka baik-baik aja di stadion dan lain sebagainya. Akhirnya mereka setia sampai sekarang, dari Amir Ino, El, terus Maya. Ya kalau misalkan dibilang eksis demi eksistensi, kalau hanya untuk eksistensi, kami tidak akan berjalan sejauh ini. Kurang bisa dibilang oma lah buat mereka mah gitu ya. Jadi nenek lah gitu ya, karena memang mereka sekarang udah punya anak lagi dan kemudian anaknya juga ikut nonton bola. Itu kan berarti sesuatu yang memang ya turun temurun kita tularkan gitu. Bukan masalah perempuan ataupun laki-laki, tapi ya niat kita datang ke stadion apa. Ya, balik lagi ke niat. Dan kalau misalkan pun ya ada yang gabung dulunya ningali si bunda hayang eksis, terus silakan masuk ke kita. Tapi pada akhirnya mereka menjadi setia, kenapa enggak juga? Jadi kita dibikin pansos nih. Nih. Si bunda teh. Ya,
si Bunda. Aku misalkan datang kucuk, resep Persib, tapi bingung ya. Kurang sieun ke stadion, kumanya dan si Bunda kayak datang ke dompleng si Bunda. Tapi niatnya orang lain yang ngajak Persib, tapi yang terkenal di sosmed, gitu kan. Ke Bunda lah nempel. Tapi Bunda tidak apa-apa kalau selama karena menular juga iya, akhirnya. karena itu keinginan Bunda, maksudnya keinginan kita gitu ya. Anak-anak yang sekarang itu keinginan kita ya udah support Persib. Mau kalian tujuannya apapun, tapi kalian yang ke Persib, kalian support Persib, ya udah nggak apa-apa, kalian dengan dompet mau pansos separah gimana. Bebaskeun lah. Terserah. Cuman kan tetap aja ada aturannya, balik lagi kita perempuan. Pertama yang harus diperhatikan itu dari pakaiannya. Ya, setelah niat si perempuan itu datang ke stadion, kedua mereka itu harus memperhatikan pakaiannya. Kalau misalkan pakaiannya ya teparugunya pantas, kalau laki-laki jangan nangis kalian perempuan kalau misalkan ada laki-laki di stadion melecehkan kalian dengan pakaian kalian seperti itu wajar karena kalian berpakaiannya seperti itu. Tapi kalau misalkan pakaiannya benar, kaos Persib misalkan kayak Maya kayak gini, kaos Persib, celana jeans, pakai sepatu, nggak akan ada. Saya rasa nggak akan ada laki-laki yang melecehkan seenaknya karena pernah saya datang ke stadion ngelihat perempuan benar-benar dilecehkan depan mata gitu. Tapi tetap saya bela si perempuan itu wawunya sih. Cuman nges dibela orang nges ribut jeung lalaki eta si awewe naoge kurang dicabok. Ya karena apa? Karena lebay. Iya karena ya, mana orang curi gitu dicabok seru nggak tahu itu anak siapa gitu. Benar-benar sama aku dimarahin deh karena kamu perempuan gitu. Ya kalau kamu mau selamat, kamu gak mau dilecehkan, kamu harus lihat diri kamu dulu gitu. Jangan sekarang seenaknya make up, jedor gitu datang ke stadion ya kenal sama udah tingali gitu. Manehna rasa kumaha ngefans kasih clock atau kasih botak David. Manehna dendam dan sakumaha ge si eta mau ningali, mamanya mau ningali. Nggak lihat mana ngajak Persib, orang nulis berkali-kali, beribu-ribu kali ngomong perempuan-perempuan tak gadget, anu sok datang ke stadion, perhatikan pakaian anak. Dek sakumaha mana ngefans ke pemain, halus ada KBK berkesan, tapi penampilan mana benar mulai menghargaan. Nggak akan ada yang lihat, iya kan? Nggak akan ada yang lihat. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, kita ngefans ke Persib, kita support Persib dengan hati, benar pakai hati ya kalau bahasa ini kita pakai hati. Yang mereka akan tahu tanpa perlu dijelaskan kita datang ke stadion kayak gimana sih itu udah eksis itu pasti nggak akan seperti itu ya dengan sendirinya bakal menghargai gitu ya. Pada intinya karena kita perempuan kemudian kita saling mengingatkan sih sebetulnya ya. Ya kitanya juga bisa menjaga diri sendiri lah sejauh mana kita bisa berperilaku ketika kita ada di stadion, terus sejauh mana kita tidak boleh melakukan sesuatu ketika kita memang di stadion. Jadi balik lagi semuanya ke niatnya, nggak ada alasan sebetulnya untuk memisahkan tribun gitu ya, orang perempuan aja nggak mau dipisahin apalagi laki gitu istilahnya ya. Jadi jangan kemudian ada ini mah tribun yang khusus buat mendukung loh, emang kita ke situ ngapain mau ngedukung juga kan sama ya. Gitu ya. Nah kembali lagi ke niatnya, jadi kalau niat kita mendukung kenapa enggak mau di tribun mau manapun juga kita bakal tetap sama. Teh Mayang Terus sih. Tadi barusan sebelum take nih, sebelum take orang mungkin ulang ayo dah perlu diulang. Nah, tadi kalau menurut aku itu tadi sepak bola di Eropa ya yang mengadakan salah satu tribun khusus untuk laki-laki, bahkan disebut sebagai tribun suci gitu, karena tidak boleh ada satu orang pun perempuan yang masuk ke situ. Mungkin yang dimaksud di sana karena si salah satu tribun itu khusus untuk mendukung penuh gitu, misalkan kayak yel-yel yang full mulai dari awal sampai akhir pertandingan gitu. Pokoknya selama 2 kali 45 menit tuh itu full gitu, karena kadang misalkan kalau ada perempuan jadi kagok gitu. Kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa kalau misalkan di Persib belum ada gitu, cuman di Indonesia ada. Ya di Indonesia ada. Bener nih pas kemarin ke Sleman lihat itu kita kan kebetulan di tribun selatan ya waktu itu ya. Kita kan tribun mana pas ke Sleman teh? Yang BCF di tribun mana? BCF usir itu selatan.
Di selatan. BCS berarti di tribun utara ya, Mi. Tadi itu Mayang lihat supporternya dari ujung tribun sampai ujung tribun itu full semua berdiri. Sama sekali nggak ada yang duduk, full semua nyanyiin yel-yel mereka. Nah. Kalau menurut Mayang keren sih sebetulnya. Oke, kalau misalkan peruntukan berarti alangkah lebih baik itu bukan tribun perempuan atau laki-laki atau tidak boleh perempuan masuk ke situ, lebih ke dikasih tahu bahwa ini tribun yang benar-benar bakal nyanyi full dari awal sampai akhir. Kalau misalkan apa gitu, kalau misalkan perempuan yang mau masuk ke situ siap nggak dengan kondisi tribun itu, paling kayak gitu. Dengan peraturan Ya. seperti Ya, itu ya. jadi Jadi bukan- jangan seksis, Jangan lebih ke seksis, tapi lebih ke arahnya. Oh si Iya mah di tribun ini nyanyi 24 jam lebih kayak Sultan Karaokean. karaoke gitu-gitu dulunya. Terus belah sini benar-benar nonton fokus gitu kan. Jadi orang-orang bisa memilih dengan sendirinya. mau Jadi bukan punya- melihat gendernya, bukan Iya, bukan iya, seksis gitu, iya, bukan iya, oh cewek nggak betul. boleh, cuma cowok, bukan itunya tapi fungsinya. Betul, lebih ke fungsinya. Lebih ke fungsinya. Di Eropa kuat mah. Iya, sama fungsi. kayaknya nggak ada penyanyi. Kayaknya kalau di Indonesia kan ya Padahal banyak talent penyanyi Tapi banyak mau dari di wanita perempuan. unggul ya. dari waktu itu nyanyi. Kuat. Bayar untukan mau nolal aja belah dia. Oh, iya. Ami nyanyi senang pas Persib main. Ya dibayar 10 juta tas sajam misalkan. Udah dibayar 1 miliar mah kepaberitnya urang teh kita nyanyi mana ya kita nyanyi kan di saya tempat nah ya tribun atuh nyanyi. Nah itu seperti itu. Betul. Untukannya. Betul. Ya diniat Udah lebih fungsinya. Ini masih sedikit menyinggung yang pertanyaan barusan ya, jadi lebih ke kayak inilah. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti jauh ujuk-ujuk diturutan, ya kan? Iya. Perempuan nggak boleh masuk tribun ini, perempuan nggak boleh masuk area suci kami segala macam, karena smartphone-nya, gadget, sosial media ditiru mentah-mentah tanpa parental advisory, tanpa tanpa ada guide dari orang tua, dan mungkin orang tuanya juga nggak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Jauh ujuk-ujuk anak-anak itu bikin atau mengadopsi segala hal dari Eropa ini gitu tanpa disaring. Mungkin ada sedikit saran dan nasihat dan atau masukan dari kalian-kalian yang bisa dikatakanlah udah lebih dewasa gitu ketimbang para remaja saat ini atau para remaja nantinya ke depan gitu, supaya ulah apa ya 100% menurun gitu. Area suci. Saya menjadilah diri kita sendiri gitu dan jangan dikit-dikit nyuruh gitu. Khusus perempuan. Untuk Khusus semuanya, perempuan. untuk semuanya lah. Enggak. Jadi kalau kata Bunda itu nggak bisa diterapkan di Indonesia seperti yang tadi Albert bilang bahwa orang Eropa aja datang ke sini tuh heran kenapa banyak perempuan. Jadi berarti di sana itu kondisinya juga tidak sama dengan di sini maksudnya. Ketika kita bicara perempuan nggak boleh masuk tribun itu terus mereka mau menerapkan itu di sini ya susah. Karena memang banyak perempuan di Indonesia yang nonton bola gitu ya, yang nonton sepak bola. Nah, kalau misalkan saya indungna, saya ngomong ya udah kamu nggak boleh lahir dari saya, Bu. Iya. Saya nggak boleh masuk situ, tapi kamu nggak boleh lahir dari saya. Nah, kumahanya. Jadi kan karena memang di Indonesia itu turun temurun, itu yang harus kita ingat. Jadi bahkan si laki-laki cowok-cowok yang sekarang sudah remaja ini juga mungkin ditularkan sama ibunya. Are kumaha ngalarang indungna, kan nggak bisa ya. Jadi kalau menurut saya apa yang kita lihat di Eropa begini, Eropa begitu. Memang Eropa ini kultur sepak bolanya modern football gitu ya. Tapi tidak semua juga kita harus terapkan di Indonesia karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda. Justru kita harus bangga bahwa bobotoh tuh turun temurun loh. Bobotoh tuh benar-benar dari ibunya, bapaknya, kemudian keluarganya semua dibawa, indungna, kakekna, semua lah ya istilahnya. Jadi itu sesuatu yang memang jangan dirubah hanya karena memang ada hal-hal baik yang kita lihat dari luar. Kita bisa merevisi dari luar nih, tapi disesuaikan dengan budaya kita. Jadi
berbangga hatilah menjadi bobotoh yang memang bobotoh itu memiliki budayanya sendiri juga gitu ya. Tapi juga dengan tidak perlu antipati kita sama perkembangan modern football, karena memang ya kita harus mengikuti zaman. Modern football itu kan memang kita juga semua kayaknya udah mulai ke bawah deh gitu, tapi tidak perlu toh-tohan gitu ya diambil 100%, diaplikasikan ke sini, disesuaikan dengan budaya kita, justru akan menjadi budaya yang lebih bagus karena kita memiliki budaya modern football sendiri gitu. Soalnya sebenarnya kalau misalnya dikit-dikit ngomong luar negeri, dikit-dikit ngomong luar negeri, justru di luar negeri itu juga ada satu tribun yang karena kasus cowok-cowoknya banyak di penjara dan lain-lain, malah jadi cewek-ceweknya pada turun dan mereka sama brutalnya gitu dalam mendukung. Jangan underestimate tuh ya. Lantak, batur kieu, hayang kieu. Kalau ada aturan di Indonesia atau di Bandung sendiri, kayak aturan dia bobotoh senang kemu kudu kieu karena siga di luar negeri misalkan. Lain di keprek. Jok yang mana orang-orang mau kieu we. Jadi harus punya rasa seperti itu gitu. Bodoh amat sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Apalagi kayak perempuan, yang lebih ke perempuan lah, orang mah lebih ke apa ya? Karena rumahnya isi perempuan itu kadang-kadang pun sekarang ngomong pada ini kita perempuan semua dan Anda mengundang kita perempuan, mungkin perempuannya bobotoh perempuan. Pak beli darah-darakan sebelah sahana awewe gitu kan, batu mau di kulkas sayang kulkas gitu. Kan gitu ya orang batu mau di kulkas sayang duit mah orang. Apa namanya? Jadi udah sih dari diri sendiri ulah kumahanya kayak nomor orang yang aturan kayaknya di stadion teh awewe pun nyanyi lagu ieu misalkan teh ieu dek kamarana dek kamarana gitu kan. Jadi pertanyaan dek naon nya geus gitu, itu batur mah itu batur nya geus urang mah ieu urang kudu bangga karena wanita cantik itu bangga pada dirinya sendiri dibandingkan dirinya dengan orang lain. Bener kan, orang hayang cantik teu kudu bodas, teu kudu glowing. Cantik mah harus perempuan pun harus awalnya dia kudu jadi diri sendiri, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Wanita harus gagah, jangan lemah. Nah, terus dibilang katanya perempuan ribet, ya tarimakeun we tapi aku kudu jadi lalaki mana. Ya memang kudu ribet urang mah. Wanita nih loba ribet, loba kahayang, dan loba bohong malah laki. Iya. Coba laki. Cenah, ieu mah cenah. awet tahan gitu. Tahan waduk. Mana di lowongannya? Mana di lowongannya? Masuk ke waduk oke, tanya apa pagi. Karena boga ilmu na mata tak ulah dipisah-pisah walaupun awal teh karena Karena saling melengkapi, gitu. Mangga ada tambahan lagi. Favoritnya bayang-bayang. Kalau aku selama ini alhamdulillah semenjak jadi supporter sebetulnya belum lama ya, nggak bobotohan Persib teh bun gitu. tadi lah bobotoh naon Tadi yuk ibu rumah tangga gitu Ami, cuman pertama diajaknya stadion sama suami kan ke stadion lah, terus pertama tuh belum ngerti kasih Persib cuman diajak aja ayo stadion, dan ternyata di situ ngerasa dudulurana edan pisan kuat pisan mih. Nah mulai dari situ sekali diajak stadion sampai sekarang terus stadion dari awalnya tuh gitu. Jadi tanpa suami pun indit ya kan. Terus alhamdulillah soalnya tanpa ongkos. Alhamdulillah berkomunitas juga kan dirangkul sama Bunda Ana, sama Ami Nong, sama Teh El. Selama ini alhamdulillah terakabawa sakaba-kaba bun, bahkan ya itu tadi apa namanya teh stay on karakter yourself gitu, jadi diri sendiri. Dan alhamdulillahnya juga dari Bunda, dari Ami, dari TL selalu mengedukasi, bukan ke aku aja ya, bahkan ke bobotoh perempuan yang lain juga gitu. Jadi lebih banyak koordinasi, silaturahmi, dan kitanya juga ngerasa aman dan nyaman itu di luar stadion atau di dalam stadion pun. Ketika mau berangkat nonton Persib, bahkan pulang ke rumah masing-masing tuh di grup mereka semua tuh udah nanya, udah pada nyampe, udah aman. Jadi kita bobotoh perempuan sekarang lebih ngerasa aman.
gitu. Terus kita juga ngajak buat bobotoh perempuan yang lain yang masih merasa takut ke stadion atau misalkan nggak ada temen, ayo gabung sama kita. Jadi ya balik lagi pada intinya bukan kenapa dia bergabung. Kadang-kadang ada yang dibawa suaminya atau dibawa kabogohna atau ngeceng satu orang, tapi tertularnya itu yang menjadi penting gitu. Ketika dia berhubungan sama bobotoh lainnya, kemudian bobotoh lainnya menularkan bener sisi-sisi cinta kapersihna, itu yang bikin setianya dan mereka stay. Ini tanpa bermaksud menggiring ke arah feminisme yang liberal ya. Menurut kalian sendiri bagaimana jika seandainya manajemen Persib, kelompok bobotoh yang besar-besar, ya, itu kalau sampai diketuai dan pengurusnya perempuan-perempuan gitu, menurut kalian bagaimana? Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Ketika memang dia punya sigap qualities, ya kenapa enggak gitu. Memang dia memiliki keahlian itu, terus ketika dia memang bagus di bidang itu, ya kenapa enggak sih sebetulnya. Tapi reka mana menjadi pertanyaan. Mendikudu KB jeung jajaran-jajaran. Iya, nggak usah. Presiden memberi jeung menteri-menteri nanti kudu awewe KB. Jadi sebenarnya gini ya, bukan karena gendernya perempuan atau laki-laki, tapi lebih ke Balik lagi ke hal sesuai itu dengan tadi, fungsinya, bener kan? balik Sesuai lagi. dengan fungsinya Ya dan sok memang aja bisa ente gitu. apakah dia bisa, apa dia capable buat itu ya. Kalau misalkan ini ya Ya orang mah jauh tuh bisa pakai bahasa Indonesia banyak. baik bahasa Sunda. Baik. Itu kalau bahasa Indonesia kan pikiran dia ngajawab meledak datang kan itu adem. Ya menurut Maya kena naon bayang heula mata bayang heula Mayang. Kalau menurut aku mah Tuh, kan? ini apa sih namanya teh, nggak harus itu, nggak terlalu perlu. Justru kalau misalkan wanita itu bagusnya jadi pendamping. Karena sih anak laki gitu. Cuman kita juga perlu sosok perempuan ini, kayak contoh misalkan Bunda Ana. Yang pernah dengar dulu kan kalau misalkan zaman almarhum Mang Ai ya Bun ya, misalkan tour gitu kan away, utuh gitu sosok perempuan itu, tapi tidak harus menjadi ketua, bahkan jajaran pengurusnya perempuan semua, nggak harus gitu juga. Kecuali memang kepengurusan perempuan ya. Iya, itu lain cerita. Ya, jadi misalkan ada yang kata Bunda itu, ada yang misalkan kalau perempuan kan ada misalkan lagi dapat gitu, lagi hype gitu, terus away kan tour, masa mau minta tolong sama almarhum gitu ya, sama Mang Ai gitu kan, asa kumaha gitu. Nah itulah perlu gitu kalau perempuan, cuman bagusnya ya jadi pendamping aja sih gitu. Kalau menurut aku. Sok ranya. Si kan ngomong-ngomong dari kan. Lain story one. Kalau menurut aku mah itu harus, karena nu atas kayaknya ke perempuan mah korupsinya sih. Naon eta mah Anjing mau korupsi mah terlaki teh awewe goblok bareng. Ya maksudnya dari jajaran kehandapna teh ngeunah gitu bebas ya nanti. Anjing pertanyaan aing saha korupsi? Saru mami. Iya, Saru Mak. aku gitu. ulang Mana ngaran, diri? ulang nyebut ngaran. Saha nu korupsi? Dek nyebut ngaran mana teh nyaho, mun nyaho mah disebutkeun gua itu. Mun nyaho sia korupsi. Aya we lah. Ari mah teh giringan. Sia korupsi, lu sok ting bisa mohon hawe. ACC kurang. Jadi kalau pertanyaan Nggak apa-apa. jadi sebenarnya terlepas dari itu perempuan atau laki-laki, yang penting sesuai kebutuhannya, sesuai memang fungsinya, kemudian juga memang sesuai dengan keahliannya ya udah. Kalau misalkan punya itu ya udah. Jawabannya tidak harus, kalau Tidak mau harus. silakan. Kalau mau silakan, tapi ya Wah, harus mana sesuai itu? itu lagi. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa misalkan ada orang yang ngomong kayak gini, presiden aja bisa pernah perempuan, tapi ya supporter sepak bola mah beda. Iya, beda. Ada bukan pemerintahan yang Betul. Bukan pemerintahan yang tak oleh kami kan. Iya. Ya lagi pula perempuan itu sebetulnya ya kata Mayang bilang ya, kalau misalkan saya mendampingi Mang Ai dulu itu kan memang perempuan itu ada fungsinya juga ketika pada saat touring kita masing-masing itu udah pegang P3K perempuan tuh. Jadi kita tuh udah dilengkapi sama P3K yang di dalamnya tuh perempuan. Udah gitu juga kayak konsumsi dan lain sebagainya, mengurus
akomodasi teman-teman di sana itu kan memang membutuhkan sentuhan dan ini perempuan lah gitu. Tapi setelah itu ya kalau misalkan untuk segala macam yang lebih ininya ya laki-laki lah, sesuai dengan fungsi aja. Tidak mungkin perempuan Iya. tidak mungkin. Dan nggak perlu perempuan semua juga gitu. Ya sesuai dengan kebutuhannya aja. Kalau misalnya kita bicara mengenai nggak perlu perempuan semua misalnya, kita kan ini ada sepak bola perempuan, Yes. misalkan versi perempuan segala macam. Menurut kalian berempat, kenapa versi yang atau begini sepak bola perempuan kenapa kurang diminati? Kenapa nggak bobotohana versi bola laki atau bahkan di dunia kenapa sepak bola perempuan kurang diminati? Kenapa ya? Kurang Auranya di dan Indonesia. gregetnya Bukan kurang ya, bukan Banyak kurang, tapi sekarang udah mulai dibuka. iya bukan kurang tapi memang baru di Indonesia. Baru. Jadi si perkembangannya itu kan kalau dibandingkan dengan sepak bola yang cowok yang senior ini masih jauh lah, masih jauh gitu. Jadi ini masih akan berkembang. Kalau saya pribadi sih saya bangga banget ngelihat waktu Persib Putri juara yang awal itu, bahkan saya mengawal juga sampai Jogja dan lain-lain gitu ya untuk nonton. Itu bangga banget kalau buat saya, satu kebanggaan yang luar biasa dengan mental mereka, daya juang mereka yang memang perempuan loh gitu ya, tapi bisa gitu. Berarti nggak ada yang nggak bisa Nah, dilakukan berarti sama ini tugas perempuan kita, Bu. sebetulnya, kecuali membelah diri. Aku Ini bang. juga berarti jadi tugas kita sebetulnya yang lagi proses ke depannya. Ya betul. Di SSB kita harus tahu, kita kan punya komunitas nih. Kita sebut aja di sini komunitas perempuan, wadahnya supporter perempuan di Bandung itu Viking Girl ya, Viking Girl. Nah, nanti ini jadi tugas kan, ini pengurusnya sekarang tuh udah regenerasi, udah ini nih salah satunya Mayang dan El yang sekarang jadi pengurusnya. Nanti dibuat cari di Bandung atau Jawa Barat SSB perempuan itu dirangkul juga sama Viking Girl buat maksudnya apa ya, support kayak gitu Bun. Iya. Nah itu berarti jadi tugas juga, betul ini diingatkan gitu. Kenapa kurang diminati? Jangan sampai ada kata-kata di Indonesia itu khususnya di Bandung sepak perempuan kurang diminati ya. Kurang aja. Solusinya naon gitu. Nah solusinya naon? Gitu, atau- Kita apa sih gercep gitu. Orang ibu bawa wadah ya ditinggal AWWKB. Kurang tidak hanya untuk mendukung si Persib itu sendiri, tapi cik di PR. Bandung, nah PR, jadi PR ya. Terima kasih pertanyaannya, di saya bisa kasih PR karena dua ini. Kalian cari di Bandung atau Jawa Barat, bener itu SSB, misalkan Akademi Persib perempuan, kalau di Bandung dulu di Purwakarta, apa itu di Ciamis, apa itu di Tasik, gimana? Carilah, ada enggak? Kan itu ada kan anak-anak yang tinggal orang luar kota, ada enggak yang perempuan? Oh ada. Kan bisa itu silaturahminya dengan cara apa? Uji coba, misalkan antara Bandung, nah ini yang menyatukannya siapa? Viking Girl itu. Kayak itu brilian. Jadi Bagus. tidak ada kasarnya, tidak diminati. Karena ini baru, kan kata Bunda baru Iya, Indonesia. betul. Jadi Ya, kita yang proses, bakal ya, gitu. seperti juga dulu supporter perempuan baru ya kan. Berapa orang sih Bun kita? Kurang kembangkan. Cuman berapa ekor sih? Sebelum kita anak ini, anak-anak ini nih. 5 dari all tribun. Nong anak bawahnya Bunda. Jadi Amin Iya, Nong ini anak adalah anak bawangnya. bawang aku, terus nanti ini anak bawangnya lagi ke bawang. Ikut. Oh, Bombay. Mapal sama. Ya akhirnya jadi bawang bombay aja ya. Dia bawa barang. Jadi coba genut nih. Ini nih ngomong-ngomong terus ngomong ya, bakal mau review, silakan mau review. Tapi Review dong ini. tapi ini ngomong-ngomong mengenai review, kita kan lihat ini warnanya beda-beda nih. Ya. Yang coklat juga beda warnanya. Iya. Yang Aminom sama Teh Mayang beda coklatnya. TL oranye, ya kan Bunda Ana hijau, saya ungu tua. Kalau ini mah intermezzo aja ya, selingan. Warna favorit kalian masing-masing apa sih? Kalau Teh Mayang apa? Kalau aku udah pasti Biru atau benar? aku karpet. Sebelum mengenal Persib kamu suka warna apa? Udah gitu aja. Pink. Kalau sebelum Pink, mengenal udah pink. Oh Barbie. Oh cocok. Itu mah aku mah. Oh pink. Saya suka Persib juga karena biru. Oh. Jadi emang dari dulu Biru. Orang dia no. Dari kecil. Oh iya. Jadi segala sesuatu, barang-barang segala macam kalau nggak biru hitam. Biru. Sama Bun kalau sekarang Rambut putih. putih.
suka putih. Jadi kan suka ada yang alergi nih atau ada yang anti ke warna-warna Oh, punten berkata highlighter lagi. Misalkan contohnya katakanlah Boboto nggak suka warna oranye misalkan. Ya oranye dan sekitarnya lah. Misalkan Oranye dan sekitarnya. merah ke oranye ke coklat-coklatan, orang karena itu lah. Oneng gedang gitu ya. Iya. Begitu juga sebaliknya, misalkan contohnya di Jakmania ada yang nggak suka biru, Gak ya kan? mungkin. Alergi gitu misalkan. Atau lain Biru itu terlalu indah untuk ditolak, nggak bisa. Kalau menurut kalian, kok dengan ada orang yang kayak gini tuh gimana? Sampai hati ke warna tertentu hanya gara-gara Itu yang Anda bicarakan itu saya. Saya juga. Makanya kalau bunda enggak sih, maksudnya emang bunda punya oranye? Karena oranye itu kan warna ya kan, kita makan jeruk oranye, tebuk jeruk, Enggak bermasalahan. Ada memang justru sebelum mengenal itu, justru sebelum mengenal Persib, jadi waktu kecil perasaan ngali orang teh perih mata gitu. Oh. Pas kebetulan geus gede rasa Persib, kok musuhnya warna oranye bagi we geuleuh gitu. Jadi lain alergi pas begitu rasa Persib. Asa perih mata teh gitu. karena Perih naon gitu, perih we inti nama jadi lain. Mana nih loba pisan ningali oranye naon gara-gara Persija nya kieu. Ah ya udah karena mereka tidak tahu alasannya. Ya udah Beda lah, sih gitu. warna matanya di mata teh asa. Tapi ada teman kita ini di Pikinga, dia favorit favorit banget oren, tapi dia suka Persib, favorit oren. Cuma dia gak berani kalau ke stadion. Cuman kemarin dia datang ke rumah El dengan PD-nya. Favorit. Kita semua kan supporter ya, maksudnya Piking. Dia datang ke rumah pakai baju oren. Ini perih mata. Ada yang gitu. Dia suka Persib, tapi dia suka oren banget. Karena emang nggak ada hubungannya warna sama itu tuh Iya nggak ada sih, hubungannya sebetulnya ya kan. Sensitifnya. Kalau misalkan kita bilang biru, tim yang biru banyak. Orange juga ya, Suara. tim yang orange juga loba gitu kan. Jadi Rema. ya emang sih hubungannya gitu. Gak ada hubungannya sebenarnya. Jadi mau dijelaskan oke? Ayah beneran gitu mau. Jadi kalau misalkan orange enggak orange ngeunahnya, terus jeruk orange ngeunah, gedang orange ngeunah. Jadi mun ningali orange urang mah bawana rek dahar we. yang bermanfaatan ya punya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya nggak ada hubungannya sama itu Nggak ada. sih. Maksudnya ya itu mah cuma warna jersey, kemudian juga home away juga beda-beda. Tiap tahun juga kadang-kadang kita ganti-ganti warna. Gitu ya, bersyukur aja tim Persib biru jadi pas. Itu mungkin dari bunda sama orang kasih berkuenya. itu mungkin dari bunda sama Amih ya. Kalau menurut aku sebelumnya mungkin sebelum jadi supporter Persib lebih suka pink nya gerli banget gerli pisan. Cuma semenjak jadi supporter Persib identik dengan warna biru, aku dari mulai warna cat rumah, karpet, sekarang biru. sejadah, semua pokoknya semua biru ya, pokoknya sama lah kayak bunda. Cuman kalau menurut aku warna biru ini jadi identitas ya, kita suka Persib biru gitu. Jadi kalau misalkan lihat warna rival tuh jadi asa rancu gitu, kayak dengan Chelsea kan dengan jersey-nya warna biru, MU dengan jersey-nya yang warna merah, terus Persib juga warna biru. Jadi lamun misalkan tinggalin jersey rival tuh emang asa rancu gitu. Ini identitas penting bagi aku gitu. Jadi Kalau pink kan masih bisa nyatu dengan single perempuan, Girly. biru dan pink. Ya kan warnanya biasanya biru soalnya. Iya, Warna biru. pink. Nanti mau bikin single pink dan orange. Sabar kan emang ayo nyari celana di tuh dia biru Kan udah bisa. sekarang mah, jadi udah nggak apa-apa nanti kita bikin pink orange. Pink orange. Iya, nggak apa-apa. Campur, iya sering Ada masalahnya orange itu kenapa? Kenapa? Padahal Jangan suka di provokator. Saya suka pakai ini jaket oranye. Bagus, nggak apa-apa. Yang salah itu tukang bangunan pakai taksi ditarik coklat, itu salah mana? Udah provokator kan Bandung nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, nggak boleh. Ya adik-adik, nggak boleh. Nggak boleh. Mau dia pakai baju oranye, udah usung. Kita boleh doang. Karena memang kita kulturnya juga beda. Iya. Jangan disamain. gitu Karena mau tahu
ciri-cirinya kayak orang suka ngomong tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah ini mau tahu nggak ciri-cirinya? Bukan ciri-ciri, tanda si biru dan si oranye. Mau tahu tanda si biru dan si oranye menyatu? Enggak. Pemain temake barakuda. Nah, pemain temake barakuda geus biru jeung oranye yang hiji ada kurang lewat memakai baju Persib, ada si itu memakai baju oranye kaurang. Antar pemain nu oranye dan antar pemain yang biru temake barakuda. Yang itu ke sini, yang ini ke situ temake barakuda. Itu biru dan oranye. Iya, udah itu aja tandanya. Dan kita bisa away Itu tandanya, ini kan udah paham. Ya udah kalau udah nggak pakai barakuda, ya udah aman. Udah berarti itu, ya udah selesai. Kalau masih pakai barakuda ya berarti kan masih ada yang kayak gitu. Kemarin dia kan yang viral itu kan tukang bangunan, nah itu. Nanti tandanya kalau si pemain kita atau pemain itu nggak pakai barakuda. Sampai acara musik juga, jadi maksudnya ada Iya. beberapa acara musik yang Padahal sama dulu sekali nggak pernah dulu. sama sekali nggak ada bola-bolaan, Iya. nggak ada unsur bola-bolaannya, tapi sweeping segala macam. Iya. Dulu nggak pernah Iya, kayak gitu. iya. Maksudnya ketika manggung di Bandung kan itu pionir ya. Maksudnya pemusik kalau misalkan manggung di Bandung yang disambut dengan baik itu adalah salah satu ukuran dulu Maya. Nggak pernah sampai ada ke acara musik dan lain sebagainya menularin gitu. Ya kita nggak usah sama lah. Maksudnya kultur kita juga berbeda lah. Kita dewasa aja, kita dewasa mulai Dewasa. sekarang dewasa udah. Gede wadah sama. Kalau pengen ngeliat teman kita nggak naik barakuda, tengah kalinya, ya udah kita dewasa aja udah. Karena memang ini kan menahun banget gitu ya, jadi perlu proses. Mudah-mudahan prosesnya bisa. Bisa mau dilatih nggak prosesnya lah, kamu orang penyaksian nih. Belum juga. Ya lagi kan aing aja penyaksian. Lupa dikasih tadi back sound lagu sedih. Aku menangis kan. Kayak si Amin terus ngomong gitu mau sama. Ya kan itu kan salah satu cita-cita kan sebagai orang supporter yang menyaksikan Kayak ke menyaksikan. teman, kabacok, ya kan meninggalnya. Itu mah yang nyaksian sebelum maksudnya kan kita nggak tahu umur. Bahkan yang kamu kopi pak. Ya di bacok. Kan ada juga yang sasaran gini loh kita lari tiba-tiba batu cimbalor gitu silakan. Jadi maksudnya kayak Ami, kayak Bunda mah mau disebut beureuh mah beureuh beureuhnya di stadion teh bukan yang beureuh. Jadi pengen nyaksiin antara si biru dan si oranye ini ngelihat pemainnya nggak perlu lagi ini mah di story sama tadi kemarin ngelihat pemain nyetorikeun mana-mana naik barakuda kan emang terengap emang terus pemain juga nanya mau sampai kapan sih kayak gini nggak tahu sampai kapan ya dibalikin lagi jadi mungkin sama ya pemain sana juga mungkin mereka seperti itu ya bun mau sampai kapan kita datang ke Bandung pakai barakuda padahal mah tidak diapa-apain gitu makanya ya udah kembali lagi ke supporternya udahlah jangan ada yang belenggu kayak gitu lagi kemarin yang viral itu kamu belenggu kamu nggak perlu gitu-gitu lagi nanti jadi itu apa memprovokatorin orang antara biru dan oranye kan Jadi jangan provokasi juga kita Iya. karena memang dari proses perdamaian lah istilahnya ya. Jadi ini kan masih proses, jadi kita harus sabar aja di proses ini. Pasti ada yang pro kontra itu ada. apa aku nanti mau bikin Harus menanamkan terus karena memang udah menanam. ya udah nanti kan sebagian bukan sebagian banyak orang tahu mau Lopez itu nggak suka warna oranye kalau melihat warna oranye ada event aja sampai bos event kalau dia seragamnya oranye dia nggak kasih jobnya ke aku mau seragamnya oranye sampai segitunya itu si brandnya tuh warna oranye sampai itu dibeli orang jawab karena itu warna oranye sana gitu apa orang kudu pakai baju oranye terus orang joget-jogetan gitu ya Oranye. Siapin bisa bola oranye sampai jadi masalah mata orang kan Ya intinya mungkin mungkin nggak apa-apa karena warna mah bukan jadi masalah kalau untuk mempersatu untuk jadi baik untuk Ya. jadi benar untuk hubungan kita jadi lebih kayak dulu kan ceritanya dulu kayak gitu kan Ya. tapi kan Ami pengalaman dulu Jadi memang dulu kan baik-baik aja semuanya maksudnya. Kenapa nggak karena Ami bisa nggak sampai mengalami dulu katanya masih baik-baik aja gitu lah ya udah kita dewasa semua ya mungkin rivalitas kan memang harus ada tapi sewajarnya dan nggak berlebihan mungkin ya. di Bu, ya. stadion aja Iya. 90 menit aja Iya, itu rivalitas jangan jangan. sampai Dan harus keluar. dibatasi sih sebetulnya gini ya, ketika kita mungkin buat kita ngeri gitu ya,
mengucapkan segala sesuatu atau memancing-mancing di media sosial dengan hal-hal yang agak-agak rasis dan lain sebagainya. Berei bagi orang. Tapi hasilnya ke orang lain itu kan kecelakaan. Kecelakaan. Jadi kita harus mulai berhati-hati juga nih. Karena kita mau membawa teman-teman kita ini, karena memang kalau saya pribadi karena udah kolot mungkin. Jadi saya sendiri tidak mau mewariskan permusuhan pada anak-anak saya nanti, kepada adik-adik saya nanti gitu ya. Karena memang buat saya ini pengen menularkan kecintaan kepada Persib dengan tenang, ya kan? Dengan tidak perlu merasa bersalah karena saya mewariskan cinta ini gitu. Kalau misalkan ada korban, pada akhirnya rasa bersalah itu terus bakalan kita bawa. Dan buat saya mah, meskipun saya nggak kenal selama itu dulu masih bobotoh gitu kan, itu ngaruh bisa ke kehidupan umum aja dulu harus bersih. Dan itu tuh jangan sampai lah berkembang terus beranak pinak gitu ya, terus makin banyak Kalau demokrasi bercelaka. Was-was keluar tandingan Kita demokrasi. Kita benar-benar deg-degan yang nungguin korban nggak, aduh kemana ini kabarnya mah, deg-degan gitu, nggak tenang aja meskipun dia tuh kondisi menang gitu. Karena kita merasa mereka itu nonton pasti gara-gara kita gitu ya. Karena memang kita menularkan cinta ini bukan berarti nyuruh mana ngapain gitu maksudnya. Dan bahkan nonton sepak bola juga bakal lebih seru kalau misalkan kayak kasih lawan Persija, terus ada tribun khusus away, ada Jermania datang, dan kalau kita bobotoh datang Ya kan intinya dulu gitu kan, kayak susu lumputan gitu, terus kalau gue sih saya fokus kalau makannya. Ya, pernah bobotoh kemari, live gitu ya, orang live sama sebenarnya. Orang langsung komen dia ayat emotik sih atau itu kan benar. Jadi benar-benar dari pers. Mainnya pakai baju. Kalau jual maksudnya terus kudu tanpa diingatkan namanya status oleh pepan. Orang teka aja nyari langsung komen emotik sih atau karena itu betul ya. Bahaya ya. Silakan ada sadar ya, itu bukan hanya keluarganya aja yang ribut, kita pun karena dia distrik mana gitu saya tahu lah itu nggak sulit disulit. Bakal ribut sadar ya, jadi kalau misalkan mau nonton kayak gitu, nonton ya gitu tuh hati nggak aja lo terima gitu kan. Kamu memang full kawanina datang tapi kudu lo baik. Pokoknya udah tembus Seakan-akan bangga gitu. Kecuali kalau misalkan kita mempromosikan orang disambut dengan baik, misalkan lagi ya kita posting. Jadi menyiarkan persaudaraan, menyiarkan kebaikan kan. Oh ternyata sekarang datang ke stadion sana baik aman loh. Nah itu nggak apa-apa. Ini mah udah tembus itu cuma cantik bukan. Kita kembali. Dari mana dari kalau gitu ada cuanki. Ini pertanyaan pengais bungsu. Sebelum nanti ada satu pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih kepada kayak kata-kata mutiara lapisan ya. Sebelum ada pesan-pesan lah. Yang pasti sekarang kita ada satu pertanyaan pengais bungsu. Ini mungkin yang saat ini sedang ditunggu oleh banyak bobotoh. Menurut kalian berempat, solusi yang paling ideal, paling enak itu kalau untuk membenahi benang kusut antara si Holy Trinity of Football saat ini gimana? Antara si Manajemen dan bobotoh. Oke, ada ini Inggris sih. Jangan ngomong. Abi tuh ngiringan. Jangan ngomong. Modern football. Inggris. Terbati. Manajemen jauh bobotoh gitu kan. Kumaha? Introspeksi diri. Saha? Dua anak. Saha itu. Bobotoh, manajemen, introspeksi diri dia ulah aing. Sebut ke Manajemen saha sih? Kalau kamu disebutkan ya pokoknya mah ya bobotoh kan loba. Sirahna manajemen loba sirah. Wah mungkin saya bilang misalkan di manajemen loba nu di tag, gimana loba nu di tag nya Pak Teddy
Jadi loba detek manajemen tadi. Ini kan manajemen kan ada di diunggul. Ini semuanya introspeksi diri, bobotoh pun banyak kepala, introspeksi diri, jangan menuntut, saling menuntut gitu. Yang si manajemen jangan memberatkan, bobotoh jangan banyak menuntut gitu. Jangan dibiasakan lah karena itu teh daerah mah kieu enjoykeun ala jeung versi mah geus sakirana oh ya tiket dihesekeun urang ge ulah jadi aya nanakeun terus lain urang ngapela manajemen aing kesal sebenarnya ka manajemen sih. Oh sampai jadi ada masalah gitu. Oh, udah siapa men? Udah jadi tapi berarti kesel oge gitu ka bobotoh oge. Kok nih bikin kieu gitu kalau jeung versi mau maneh ribet gitu. Padahal urang teh hayang ngawariskeun ka anak urang teh keur zaman indung mah meuni gampang. Tah hayang setidaknya lalajo versi dulu tiket teh gampangkeun gitu. Tah menjadi akar permasalahan kan saya mah teh nyaho nya. Nya eta mah kan masalah anu ngaramekeun bobotoh jeung manajemen introspeksi diri atau sesakitu dipisah mah. Teo diri sing enak ngomong mana salah dia salah nggak boleh tuh para saya introspeksi diri revisi yuk orang mau barengan introspeksi kumaha duduk bareng bicarakan baik-baik kepala dingin ulah sih yuk udah mana ya kayak remeh mau menang iya kata orang dia untuk kebaikan bersama ya kebaikan bersama introspeksi diri udah sih ya gitu ya ngomong bareng ya kan masalah tiket kan duduk bareng ngobrol bareng soalnya kan cek cari ngopi jangankan sama manajemen sama bobotoh oke susah nyari duduk bareng teh kemarin teh makanya hari jeung rival duduk bareng gitu hari jeung dulur oke kan gitu eta masalahna urang teh kudu colok-colok panon teh jeung udah deket heula ulah jeung ujug-ujug anu jauh udah hese deh kalau kumaha kan urang di kopatan hayang nyolok mayang hese udah deket heula gitu maksudna jadi ulah silitakan ke geus ulah abong ayeuna babaturan gawe di manajemen si yo nu ditekan yang ngomong we budak sampai gawe urang teu menang tiket budak teh gawe di manajemen yang pasti urang minta tiket emangnya si bunda teh nguruskeun tiket apa nguruskeun mana bae gawe nya geus budak mah gawe gitu kudu riweuh ayeuna ngabela bobotoh ngabela versi uruskeun deh budak kudu dahar geus begitu di gawe di PT BBWT urang gawe sebagai karyawan menang gaji nya geus urusan permasalahan tiket di ulah riweuh kan eta teh senang jadi tukang lantaran matak digawekeun di dinya teh supaya gampang kan seperti itu kudu gosok semudah itu jadi kudu duduk bareng we geus permasalahan naon lain urang so tau da urang cara ieu ge ngadenge we berita mah nya tah gitu jadi mah kitu jadi malah ini dibela ke urang mah bela manajemen oh bela ieu dua nana ge pusing dari ieu geus barara ngobrolkeun ulah jeung ngobrol ngobrol teh jeung dari teh ulah bari ngopi kieu we nyanse bebaskeun anjing kalau jog Persib jadi nariwo kieu goblok kalau Persib cenah mah abi ieuna nu hese diajak ngobrol teh ieuna saur manajemenna nya undang urang para legug saha hesena ayo jeung urang salah eta nu ngajakna salah teu ngajak urang maksudnya ayo diaturanan ini kan bahasa mah ngomong di urang teh orang Sunda dipake karena ayo gitu debat mah kudu tinggali di mata najwa kan pabulitnya eta antara mun eta ge kan mun bahasa debat tah urang ieu teu naon ari untuk kebaikan sararea mah kan kita menemukan jalan keluar kan enak seperti itu pemirsa enggak sih debat temanya berdulkan bayang sok Saya udah ini ya, udah meledak sama Ami sama Teh El. Kalau dari aku mungkin lebih ke harapan ya. Kalau ngomong banyak kayak ngebully siapa ya? Lebih ke harapan semoga cepat dapat solusi atau titik temu gitu ya, karena mungkin emang butuh proses juga. Tapi tong lila teuing gitu. Ya kalau doa dari aku mudah-mudahan dari manajemen, tim, supporter harus bersinergi. Ngomong misalkan Persib nah yang juaranya harus bersinergi, jadi saling dapat. Udah diedit. Wah. Pada dinten iraha. Mana tuh anjing goblok dah. Pada dinten iraha manajemen di pihak bobotoh, pihak tim duduk bareng eta ngomongkeun anu konflik masalah pertiketan anu ieu pada dinten iraha diantos ayo gitu we duduk bareng
punya sinergi biar Ya, dapat tapi jadi chemistry-nya. penontonnya katanya orang bersih-bersih udah datang tapi datang kalah aja nih kayak ngadengnya hasilnya gitu. Bola bikin karena Hasilnya baik, oke nyaminya hasilnya harus baik apapun itu, jadi jangan sampai memprostitusi itu mah ada kieu. Nah itu yang jadi panjang masalahnya itu karena saling provokasi dan menjatuhkan si ieu naon kamari teh nya aya nu lajo Persib bobotoh teu lalajo ujuk-ujuk datang anu foto emak-emak hungkul geuningan tah nah emang kunaon mun emak-emak lah ya oke gitu maksudnya kan makanya salah maksudnya salah meskipun itu maksudnya apa terjadi masalah maksudnya Pak Jo Persib pakai gamis pakai apa Tapi kan karunya si mama eta dibully. kan jadi Anu lagi Persib kan karunya. iya tak mari eta teh apa sih waktunya lagi panas gitu ulah sampai kan yuk nah gitu masih duduk panas kita introspeksi diri ayo bawa barengan dengan kepala dingin duduk bener kan iya masalah tuh ulah sampai tingkat dia gitu dan awal masalah no awal Nah, kalau kamuran. awal gering no obatna gitu kecuali penyakit hati. Jadi kalau misalkan aku ya ngelihatnya ini pribadi. Jadi kalau Bunda ngelihatnya hubungan apapun antara manusia itu pasti ada permasalahan, ada aja persoalan gitu. Bahkan persoalan manajemen sama Bobotoh itu tidak pernah akur dan baik-baik aja dari dulu juga, karena memang supporter itu quality control, udah pasti segala sesuatu itu gitu ya. Cuman jangan berlebihan, apalagi sampai mengarah ke pribadi, karena kalau kita lihat manajemen Persib ini adalah kelompok, betul kata Amin tadi, dan supporter pun sama kelompok. Nah, buat kedepannya sih gimana solusinya itu sebetulnya berada di masing-masing pihak ini, dari pihak manajemen dan dari pihak supporter ya kan. Kita harus menanamkan mindset bahwa kita bisa berbeda tapi bukan berarti kita musuhan. Saya sama Ami, mungkin saya memang ada di manajemen juga gitu ya, tapi bukan berarti orang benci Ami musuhan karena beda pendapat gitu. Jadi perbedaan pendapat itu memang harus dibiasakan untuk membangun sesuatu gitu kan. Nah ketika berbeda pendapat nantinya seperti apa, apakah disesuaikan dengan sistem yang ada sekarang, kan sudah mulai pakai apps, kemudian juga sudah mulai mudah-mudahan nih ke depannya nanti stadion dikelola misalkan ya, saya juga belum tahu ke depannya seperti apa, tapi dengan proses dan waktu pasti semuanya juga ketemu gitu. Cuman ya itu, jadi balik lagi ke masing-masing bagaimana cara menilainya dan menyampaikannya. Dan menyampaikan ini penting loh, ketika kita menyampaikan gitu ya, terus dengan cara yang tegas gitu kepada seseorang yang tidak terbiasa dengan hal itu, mungkin jadi bumerang yang luar biasa ya kan. Berbeda lagi kalau misalkan orang ngomong jeung si Ami, misalkan Ami kok gitu kan nyeplos we orang gitu, karena memang kita udah tahu karakternya masing-masing tapi kita tidak tahu karakter orang lain. Jadi penyampaian ini juga sebetulnya menjadi salah satu kunci sih. Ini kan intinya komunikasi kalau kata Bunda. Jadi ketika dikomunikasikan dengan baik, terus juga disampaikan dengan baik ya, dengan bahasa yang memang nyambung gitu kan, pada akhirnya ya insya Allah ke depannya nanti baik-baik aja. Tapi nggak akan pernah baik-baik aja sih, karena dari dulu Ya tetap makanya quality itu control. introspeksi diri, masing-masing ngerevisi diri, apa yang salah, duduk bareng. Iya. Jadi sepi Ya udah. gitu. Iya weh, contoh nama kita dari bawah udah ngobrol ini sama pihak manajemen. Nah, tinggal Not ini kan kita udah ngobrol ya sama pihak manajemen baik-baik, tinggal Nah, ngobrol ya nanya, banyak karena memang banyak sekali unsur di dalamnya, jadi tidak bisa diputuskan oleh satu pihak, itu nggak bisa. Karena memang kan manajemen ini ada dari mulai komisaris, CEO, direktur dan lain sebagainya. Jadi itu harus benar-benar dirumuskan bersama. Ya, jadi jangan sesimpel itu nah. Tuh kasih Bunda kan di manajemen. Ya tuh bisa oke orang tuh ngalain oke kalau maksudnya gimana harus dicontoh. Ngerti nggak? Jadi yang penting kita silaturahminya baik-baik aja. Contoh kecil. Dan semakin romantis.
Masya Allah, kok makan gratis? Itu mah biasa Makanya kan. makanya ke Bunda kerja di manajemen ya udah fokus aja Bunda untuk kerja dan sebagai karyawan di sana. Nggak perlu ada konflik ada gimana meskipun Bunda mau dibutang banting di luar sana. Bunda tuh perwakilan dari Boboto juga tuh. Bunda sekarang dari manajemen. Ya udahlah, alangkah baiknya nggak perlu dijawab juga dan Bunda tetap aja fokus buat kerja dan tidak perlu membela juga yang menggaji kasarnya. Abang-abang digaji gitu terus Bunda oke toh-tohan ngebela itu nggak seperti itu juga. Jadi udah balik lagi ke diri sendiri, biarkan permasalahan ini ada yang mengurusnya, yaitu ya kan namanya manajemen, ada mulai dari atas sebelum ini di bawah itu kan ada di atasnya. Biarkan itu permasalahan yang mereka tujukan itu buat siapa, ya udah itu yang ngurusin. Nah kalau memang mau selesai ya udah pada duduk aja bareng, introspeksi diri, evaluasi apa hasilnya nanti di obrolan ini teh baiknya kayak gimana. Nah kan indah, damai ini indah gitu. Pesan dan kesan terakhir Pesan dan kesan. masing-masing untuk terutama yang Pesan untuk siapa ini? terutama YouTube sekarang ini kan kita nggak akan pernah tahu masa depan. Bisa aja 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan bisa aja orang masih nonton YouTube. Kita nggak tahu, ya kan? Atau mungkin YouTube-nya udah bangkrut, tapi video obrolan kita ini masih ada. Masih ada. Minta pesan dan nasihat dan apapun dong untuk mereka-mereka yang mungkin bahkan saat ini belum lahir, tapi 50 tahun ke depan mereka jadi supporter paling militan gitu misalnya. Ada pesan dan nasihat atau untuk masa depan untuk mereka-mereka yang saat ini mungkin masih bayi atau masih anak-anak dan atau mungkin belum lahir. Mangga satu persatu. Dari Amin dulu. Dari yang kecil dulu atuh. Ini atuh kan gitu. Dari Mayang dulu Mayang. Dari Amin dulu lah. Sepatu dulu. Biar tahu kan dulu. TCL lah, ketika itu ngomong mana ya? Tel. Nasihat mama iya nya. Nasihatnya untuk Tuh, calon Mau dengan kesehatan berdiri salah kiai. Nasihat mama untuk supporter yang baru muncul, jagalah kultur kita, budaya kita itu jangan sampai hilang. Itu aja sih. Simpel. Terus jaga keamanan, jaga wanita. Kudu jadi hansi banget. Jagalah hati. Jaga diri. Jaga diri. Nah, ini jaga keamanan. Tapi itu kan agar harus jaga keamanan karena kita kan Iya. bebarengan maksudnya gitu. Nonton mal mungkin sorangan. Jaga diri. Ya jaga diri gitu. namanya Titi DJ. Kalau dari aku buat nanti supporter yang regenerasi ya Bun ya, misalnya kita nggak akan terus Nggak akan, review aku gitu. juga. Capek. Ya nomor satu mah jaga duduluran Ya Bun. antara sesama supporter, harus saling jaga, saling mengingatkan juga gitu ya, karena ya itu tadi kan banyak di luar sana yang ya contoh jadi jangan fokus sama kita aja gitu nyupporterin di sini gitu tong kabawa sakaba-kaba, cuman eta salam jabat erat tali persaudaraan hidup Persib. Hidup Persib. udah Jaga duduluran lah. Jaga duduluran, terus juga jaga apa yang diwariskan sama orang-orang sebelum kita juga. Karena saya juga merasa bahwa Persib ini diwariskan dari Mang Ayla, Mang Yana dan lain sebagainya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian juga jaga nama baik Persib kemanapun. Karena mau itu supporter, mau itu manajemen kek, mau itu apa kek, kemanapun kita pergi kita membawa Persib dan kita membawa nama Bandung juga. Jadi Jawa Barat Jawa Barat bahkan gitu. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu yang bikin masa gini orang Bandung gitu kan. Karena memang kemanapun kita pergi dulu kita bangga banget gitu di orang Bandung mah gara raya tukang jajan, wah ngerasa kayak batur tadi Duit. belum balik mau oleh-oleh gitu pastinya. Jadi benar-benar yang menjaga nama baik kita bersama karena itu penting besar buat kedepannya. Terus nggak ada yang sempurna, apapun itu nggak pernah bakal nemuin yang sempurna di dunia ini. Jadi
setidaknya marilah kita membuat sesuatu yang mendekati saja kesempatan. Atasnya mau ya dengar baterainya Panjang ya panjang. baterai apa? Mayang. Iya, 2 jam ya pasti. Mayang, jaga silaturahmi, jaga keamanan, Jagalah hati, jaga namun jaga orang. jaga nama baik Persib. Kalau saya jaga sholat 5 waktu kalian dan jaga sembahyang kalian. Jangan lawan orang tua kalian. Udah. Tapi Oh. nanti YouTube ini bisa dilihat, ditonton puluhan tahun ke depan. Jangan. Kalian lahir dari orang tua, hormati orang tua kalian. Udah selesai. Mau Oh. nonton basket, nonton basket, nonton voli, nonton apa? Jaga kewajiban kalian, sembahyang kalian. Jangan lupakan Tuhan kalian. Jaga sholat 5 waktu untuk yang muslim. Hormati orang tua kalian. Assalamualaikum. Sakitu tipe satu. Awas. Bener Bu Haja Bu. Namanya bener. Ini closing pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Bahasa tubuh. Bajidoran. Sekali lagi terima kasih banyak untuk tema yang TL, Bundana dan Aminom. Sami-sami. Ya, kalau misalnya ada satu patah atau 2 patah kata atau bahkan berkalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Sunda, nggak perlu ragu untuk ngomong aja di komen. Eta naon artinya gitu. Ya. Nanti bakal banyak lah yang menerjemahin. Jadi sekali lagi jangan lupa kalau misalnya kalian yang ingin ngobrol lebih lanjut dengan beliau-beliau ini bisa langsung aja follow sosmednya. Mangga satu persatu silakan. Temanya punya apa aja boleh disebutin. Akun Instagram _Mayang Amoy. TikTok atau Twitter atau Facebook atau Friendster atau MySpace. Dia aja cukup. Kayak L_24D Instagram. Instagram yang lainnya Twitter kan juga ada. Bunda ada. @BUMNA Bunga Lepas itu semuanya juga itu. Semua Twitter. Twitter ada, TikTok ada, TikTok. Nonis, IG, Facebook. IG, Facebook mah udah di Palembang soalnya karena dijawab kan. Oh. Ami? Ya. IG, Facebook, TikTok, semuanya Nong Lopez NONKLOPEZ. Edan. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton semuanya. Terima kasih banyak untuk tema yang TL, Bunda Ana dan Aminom. Sekali lagi saya juga minta maaf kalau misalnya suaranya agak kepada rubuh karena lagi nggak sehat. Sehat selalu untuk kita semua dan Amin. hidup Persib. Hidup Persib. Joget.